Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah yang Maha Esa, yang mana rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Dan yang terhormat kepada Ibu Dewi Febriani SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum dan bisnis regulasi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sengketa bisnis yang beranggotakan kelompok saya sendiri yaitu Anita Icariskia dengan NIM 23043004. Kemudian anggota saya yang kedua ada Adela dengan NIM 23043001. Kemudian anggota saya yang ketiga yaitu ada Alia Ramadina dengan NIM 23043002. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sengketa bisnis, yang mana materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alia Ramadina. Kepada Alia Ramadina, saya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anita Ica selaku moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu untuk pengertian sengketa bisnis. Menurut KBBI, sengketa adalah yang pertama, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, pertengkaran, perbantahan. Pengertian yang kedua yaitu pertikaian, perselisihan. Yang pengertian yang ketiga yaitu perkara dalam pengadilan. Jadi, sengketa adalah suatu pertentangan atau konflik yang timbul karena adanya oposisi atau pertentangan terhadap suatu permasalahan antara individu, kelompok, ataupun organisasi tertentu. Jadi, dari banyaknya pengertian di atas dapat kita simpulkan, sengketa bisnis adalah konflik yang terjadi antara dua atau lebih pihak dalam konteks bisnis yang melibatkan aspek-aspek seperti kepemilikan, hak-hak kerja, kontrak, ataupun pengelolaan bisnis. Sengketa bisnis terjadi dengan beberapa sebab. Di antaranya, ketidaksepakatan tentang kesepakatan kontrak, sengketa antara pengusaha dan karyawan, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua, ada negosiasi. Dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, istilah negosiasi dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa APS. Pengertian negosiasi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, namun berdasarkan pasal 6 ayat 2 Arbitrase dan APS, pada dasarnya para pihak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Negosiasi dilakukan paling lama 14 hari, lalu hasil dari kesepakatan para pihak dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, negosiasi adalah suatu proses konsensus yang dilaksanakan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Itu menurut Gary Goodpaster tahun 1995. Nah, selanjutnya ada pengertian negosiasi dari yaitu negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak yang melakukan musyawarah untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterapkan oleh pihak yang bersangkutan. Oke, next. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali hak dan kewajiban.
Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan proses penjajakan kembali hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan atas azas timbal balik. Kelemahan negosiasi dalam proses penyelesaian sengketa yaitu ada 3. Yang pertama, ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua, proses berlangsungnya negosiasi seringkali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Nah, yang ketiga yaitu ketika sesuatu terlalu keras dengan pendiriannya. Oke, next. Selanjutnya, mediasi dan konsiliasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mediasi. Pengaturan mediasi ditemukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Mediasi adalah proses lanjutan apabila pihak tidak dapat menyelesaikan atau gagal dalam proses negosiasi yang dilakukan. Selanjutnya, atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis atau sengketa dapat diselesaikan secara mediator, membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Oke, next. Selanjutnya ada pengertian mediasi menurut ahli, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada prosesnya melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral atau non-intervensi atau tidak ada memihak satupun dan tidak berpihak impartial yang kehadirannya diterima oleh para pihak. Itu menurut Bambang Sutioso. Mediator berfungsi sebagai penengah guna untuk membantu antara para pihak yang bersengketa. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan pihak yang bersengketa. Oke, next. Nah, selanjutnya masuk kepada konsiliasi. Pengertian konsiliasi tidak ditemukan secara jelas dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Menurut pendapat Sri Hajati, konsiliasi merupakan kelanjutan dari proses mediasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan, atau bisa disebut juga dengan komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisih-pahamkan. Meskipun hasil konsultasi tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak, namun konsiliator dapat mengintervensi para pihak. Konsiliator mirip dengan mediasi otoratif yang mana mediator berkewenangan mengarahkan pendapatnya kepada semua pihak. Itu menurut Sumartono Gatot tahun 2014. Oke, next. Nah, selanjutnya ada arbitrase. Arbitrase adalah salah satu istilah yang biasa kita dengar di dunia hukum. Menurut buku Arbitrase Internasional, istilah ini berasal dari kata arbitrare, yang merupakan bahasa Latin dan memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. R. Rubekti dalam bukunya, arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang prosesnya dibantu oleh seorang pihak ketiga dengan menggunakan kebijaksanaannya. Sementara itu, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang mengatakan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang bermasalah. Oke, next.
Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia Ramadina yang telah menjelaskan materi yang pertama. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adela. Kepada Adela, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Adela akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Alia Rahmadina, rekan kami, mengenai arbitrase. Di mana arbitrase ini memiliki jenis-jenis, yaitu ada arbitrase ad hoc atau volunteer, di mana arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu hingga sengketa terselesaikan. Dua, yaitu arbitrase institusional. Adalah arbitrase yang dikoordinasikan suatu institusi atau lembaga yang bersifat permanen yang ditugasnya menyelesaikan sengketa. Next. Prosedur arbitrase, yaitu terbagi menjadi 17. Ada pendaftaran, isi permohonan arbitrase, dokumen, penunjukan arbitrase atau permohonan. Kelima yaitu biaya arbitrase, pemeriksaan permohonan, penunjukan sekretaris majelis, penyampaian permohonan arbitrase kepada termohon, dan ada jadwal tertulis, syarat-syarat, penunjukan arbitrase atau termohon, tuntutan balik, dan jawaban tuntutan balik. Next. Penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. Satu, yaitu arbitrase. Pengertian arbitrase dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagian wasit atau juru damai, sedangkan secara terminologi adalah pengangkatan seorang atau lebih sehingga wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Terdiri dari pedoman arbitrase syariah, para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa senyongjanya mempertemukan kepentingan para proporsional, berimbang, dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan. Bank Arbitrase Nasional atau BANI ataupun arbitrase syariah atau Basyarnas memiliki kedudukan yang sama. Next. Landasan hukum. Pasal 1338 KUH Perdata, Sistem Hukum Perdata, pasal 16 dan ayat 3, ayat 2, Undang 4/2004, ekuivalen dengan pasal 10 dan 2, ayat 2, Undang-Undang 48/2009, Parcum de Compromitordo, macam-macam arbitrase, menurut kekuatan keputusan, menurut ruang lingkup, menurut inisiatif untuk barabistrase, menurut jenis objek sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan prosedur
Basyarnas adalah sebagai berikut, yaitu pemeriksaan sengketa harus dianjurkan secara tertulis. Arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Keputusan arbitrase harus memuat kepada keputusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pemutusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan keputusan paling lama 30 hari setelah pemeriksaan dituntut. Next. 2 yaitu ada ADR atau perdamaian. Upaya mendamaikan KEU belah pihak. Untuk upaya perdamaian kedua belah pihak, perkara dipersidangkan adalah sesuatu yang imperatif atau wajib dilakukan. Kelalaian hak hukum mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Langkah dalam upayanya itu ada 2, yaitu upaya damai atas dasar ketentuan pasal 154 BG garis miring 130 HIR. Yang kedua, upaya damai melalui mediasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli melalui mekanisme arbitrase. Banyak pilihan oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan diantaranya, yaitu kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia atau konfidensial, hemat waktu, biaya, dan liputan non-yudisial, dan yang terakhir yaitu fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa. 3. Proses persidangan atau litigasi. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim perlu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ihwal yang senantiasa dalam menyertai substansi perkara tersebut untuk menentukan arah-arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan. Dalam hal tersebut, pemeriksaan perkara ekonomi syariah, khususnya perkara perbankan syariah, ada beberapa hal yang penting yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yakni ada pastikan terlebih dahulu perkara tersebut bukan perkara penjaminan yang mengandung klausa arbitrase. Kedua, yaitu ada pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan berlaku asas choice of life atau pilihan hukum, yakni tergantung kepada kesepakatan para pihak yang melakukan akad bisnis dalam klause perjanjian, yakni sengketa dapat diselesaikan di pengadilan agama atau negeri. Kasus yang kami ambil yaitu kasus Grab TP, blok bolak-balik ke pengadilan. KPPU artinya memutuskan PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TPI bersalah dalam kasus diskriminasi order prioritas terhadap mitranya. Kasus ini telah bergulir sejak tahun 2018. Dalam sidang putusan, Grab dan TPI dinyatakan melanggar pasal 14 dan pasal 19D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Amar putuskan majelis hakim
KPPU yang dibacakan pada Juli 2020 menyatakan Grab Indonesia harus membayar denda sebanyak 30 miliar rupiah. Sedangkan TPI dikenakan denda total 19 miliar rupiah. Tak lama setelah sidang putuskan berlangsung, Grab Indonesia mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan mengabulkan banding Grab dan membatalkan sanksi denda pada September 2020. Atas keputusan PN Jakarta Selatan, KPPU kemudian mengambil langkah hukum. KPPU mengajukan kasasi atas keputusan pengadilan membatalkan sanksi bagi Grab Indonesia. Hanya itu penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adela yang telah menjelaskan materi yang dipaparkan. Kemudian kami dari anggota mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf, dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.